kalau emang teman-temannya mau lulus, ya apa namanya, bener emang ya apa, belajar itu penting banget. Itu salah satu kuncinya untuk lulus. Terutama bahasa Jepangnya ya Kak ya. Kalau misalnya kita bahasa Jepangnya belum paham, akan sulit gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama di podcastnya Mustafa Kazoku. Hari ini kita menghadirkan tamu yang spesial bareng Mbak Sofi Nurillah ya. Hai, Nurila. Mbak Sofi ini EPA angkatan 11 ya, dari program IPA program Kaigo ya. Dan ini angkatan yang ke-11. Apa kabar Mbak Sofi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah Mbak Sofi ini udah lulus Kokashiken ya. Kaigo Fukushishi Kokashiken. Jadi untuk apa ya, lisensi untuk Kaigo ya. Lisensi untuk Kaigo. Jadi ini nih Mbak Sofi pengen nanya dulu. Kalau ini kenapa sih ngambilnya program Kaigo? Kalau EPA itu kan ada program ada dua ya, iya. Ada kanggoshi atau nurse atau perawat yang perawat gitu ya. Yang kedua ada Kaigo, care, atau disebut juga caregiver. Terus disebut lagi juga care worker. Ada lagi apa namanya, Kaigo Fukushishi kah? Kalau udah lulus Kaigoshi ya. Iya, Kaigo Fukushishi. Kalau belum lulus masih Kaigo Kohosha. Jadi alhamdulillah Mbak Sofi ini udah pegang lisensi Kaigo gitu ya. Alhamdulillah. Sedang proses Toroku aja. Omedetou gozaimasu. Jadi pengumuman baru tanggal 26 kemarin ya. Alhamdulillah ya. Omedetou gozaimasu. Jadi untuk yang ini nih kan ada dua program nih EPA gitu. Kenapa ngambilnya Kaigo gitu? Atau emang udah sebelumnya sudah punya pengalaman di bidang ini gitu, atau bagaimana? Iya, jadi apa ya, sebetulnya awalnya aku emang pengen ikut EPA kan Kak, dari tahun 2013, tapi itu belum diizinin kan sama orang tua gitu kan. Terus dari dosenku ada ya nawarin gitu kan untuk ke Jepang juga, tapi programnya itu statusnya dengan visa Ryugakusei. Jadi pelajar ya, statusnya pelajar. Tapi apa ya, karena aku mau nekat aja nih, jadi aku ikut aja gitu tanpa izin orang tua, belum bilang apa-apa, semuanya udah aku urus. Jadi, sampai proses paspor juga udah aku bikin, visa udah aku bikin, baru aku bilang baru aku bilang sama ibu sama bapak, ibu ini udah jadi, terus tiket juga udah beli. Opi mau berangkat tanggal segini gitu. Terus ibu bingung, oh ini gimana, ya udah jadi shoganai diizinin juga. Itu berarti pengenalan dari kampus untuk Rio. Jadi program untuk ini apa nih? Program Nihongo Gakko atau apa? Belajar bahasa Jepang? Lebih kepada belajar bahasa Jepang ya sih. Sambil bekerja di sini. Gitu. Kerjanya untungnya kan juga sebagai Kaigo Enjosha. Jadi baitonya, part-time-nya saat itu sebagai Kaigo gitu ya. Kerjaan Kaigo. Nah, dari salah satu alasan itu juga kontraknya sih sama itu kan 2 tahun ya. Terus masih kepikiran nih pengen ikut EPA gitu kan, penasaran kan kalau belum dapet EPA gitu. Terus daftarnya juga kan pengennya yang kanggoshi sebetulnya. Terus karena apa ya, STR kan, STR saya waktu itu kan sudah pas pulang ke Indonesia 2015 sudah habis gitu kikangnya. Gitu jadi kan. harus perpanjang lagi gitu, perlu waktu lagi, ya. Iya. Terus ya udahlah, nunggu perpanjang, terus ikutlah job fair khusus untuk EPA kan. Disuruh datang juga sama, udah sempat sodang juga sama keluarga, sama kakak, ya udah katanya datang aja gitu. Ya udah aku hadiri. Dan di situ satu-satunya orang yang bukan anak EPA cuma aku doang. Terus aku ditanyain dong Kak sama siapa ya, aku lupa namanya. Pokoknya siapanya yang program EPA gitu, aku lupa, ditanya Nankisei desu ka gitu kan. Ya aku bengong dong. Aku jawab apa nih? Katanya, oh ya udah nggak apa-apa Kak Ite gitu. Terus dari ketua BNP 2 TKI-nya juga kan
ketemu, terus aku jujur aja di situ bilang, tapi aku bukan anak EPA Pak, gimana gitu kan. Ya udah, tapi emang ada basic aja. pernah belajar bahasa Jepang di sini gitu ya, di sini Iya. langsung gitu. Karena pernah ada pengalaman di Jepangnya itu kan, jadi udah nggak apa-apa. Ya udah, aku juga kan bawa CV, terus karena job fair itu ya aku masuk ke apply lah ke salah satu perusahaan di situ. Gitu. Ya udah, alhamdulillah di situ juga diterima. Aku juga sempat bingung kan di situ, di perusahaan Jepang di Jakarta gitu kan. Aku terima nggak ya gitu kan, karena kan bahasa Jepangku juga masih pas-pasan kan pada Waktu saat itu udah JLPT udah pegang JLPT berapa tuh? belum. Oh belum. Masih nol. Tapi ada apa? Berarti surat keterangan dari kampus aja ya kalau udah pernah belajar gitu. Dan surat pengalaman kerja ya sama 2 tahun itu sebagai Jadi itu Kaigo pertimbangan. Tapi memang JLPT belum pegang waktu itu ya. Belum sama sekali. Jadi ikut ujian JLPT-nya setelah ikut program EPA Iya. gitu ya. Sempet sih dulu waktu tahun 2014 ikut JLPT E3 itu, tapi gagal gitu kan. Karena nggak pernah belajar juga kan. Tapi udah dapat N2 itu setelah ikut ini program EPA ini. Iya, Jadi kalau waktu itu sempat kerja di perusahaan Jepang, terus habis itu ikut program EPA untuk program kesini gitu. Iya. Kenapa sih milihnya EPA gitu? Kan program kesini kan untuk Kaigo kan ada sebenarnya ada Kenshu juga ya, Kenshu Kaigo, terus ada waktu itu belum Tokyo Tegino baru-baru sekarang ya, tapi ada Kenshu juga, pilihan Kenshu Kaigo gitu. Iya. Terus yang swasta kan programnya ya itu sih kayak Kenshu Sei gitu. Ini kenapa programnya milih EPA nih? Apa sih ininya gitu? Oh, keunggulannya gitu. So, yang aku denger sih emang sih waktu itu aku belum tahu EPA 100% kayak apa. Tapi yang aku tahu itu EPA bisa dibilang VIP-nya perawat gitu untuk ke Jepang, ke karena Jepang program pemerintah ya. Program antar pemerintah, jadi kupikir insya Allah aman nih kalau G2G kan. Dan juga ada 2 choice itu kan. Nah, ya udah, karena masih kepikiran pengen ikut EPA, terutama yang Kangoshi. Ya aku jadi terus minta izin sama ibu kan. Ya udah diizinin kan, alhamdulillah gitu. Terus mondainya yaitu STR aku gitu kan. Ini karena harus karena untuk Kangoshi harus punya STR aktif dan pengalaman kerja 2 tahun ya. 2 tahun. Nah, sementara itu STR ku udah jadi, tapi aku masih kerja di perusahaan Jepang yang di Jakarta itu. Jadinya kan nggak bisa, ini gimana nih gitu kan. Kalau misalnya ngambil Kangoshi nanti 50-50 gitu kan, antara lulus dan tidaknya kan gitu. Terus ya udahlah, mau nggak mau ikut Kaigo dulu aja gitu kan. Ya, karena aku mikir kalau ikut Kaigo ini kan yang terpenting juga nanti sambil belajar bahasa Jepangnya kan. Dilancarin dulu, terus nanti kalau udah lulus N1, udah lulus Kaigo, baru bisa ini kan apply lagi ke Kangoshi gitu kan. Over gitu ya. Jadi kalau untuk EPA ini kenapa dibilang istimewa ya, termasuk istimewa ya, karena emang biaya free ya, free terus emang benar free, terus biaya yang harus dikeluarkan itu kemarin sempat lihat juga ya websitenya itu memang tertulis resmi di websitenya, misalnya harus periksa step-stepnya berapa, terus bayarnya kalau misalnya dibalikin atau enggak itu tercantum resmi di website ya. Jadi emang program G2G dari pemerintah Jepang dan Indonesia gitu. Terus biayanya nol gitu, ya nol. Terus ada belajar bahasa Jepang setahun, 6 bulan 6 bulan di Jakarta. Di Jakarta atau 6 bulan di 6 Jepang. Jadi total setahun. Belajar setahun. Terus untuk dapat uang saku juga ya? Iya. Uang saku mungkin sekitar 4 jutaan kah? Kalau waktu di Indonesia ya sekitar 3-4 juta. 3-4 juta. Jadi tanpa bekerja ya, kita belajar sama fasilitas tempat tinggal dan makan minum dapat ya sehari 3 kali malah. Jadi kenapa EPA masih jadi primadona gitu, karena memang
ini program resmi pemerintah gitu pertama, terus yang kedua free ya, free, terus ada program bahasa Jepangnya setahun, itu dibayar juga oleh mereka gitu, kita nggak ngeluarin dana. Terus ininya apa namanya, itu namanya proses seleksinya juga gitu ya. Ketat banget kan. Proses seleksinya ini, kalau untuk Kaigo itu program apa sih namanya, seleksinya apa aja yang pertamanya yang harus dilewati step-stepnya? Kaigo pertama dokumennya ya, Seleksi berkas. berkas. Seleksi berkasnya, Berkas, terus ujian tulis keperawatan juga ada, kemampuan kemampuan ininya, keperawatannya, terus psikotes. Habis psikotes itu MCU atau matching dulu gitu, aku tes lupa. kesehatan ya, tes kesehatan, terus Ada MCU-nya juga, terus matching. wawancara dulu nggak tuh? Iya, wawancaranya yang matching itu udah matching itu wawancara. dari pihak apa panti di Jepangnya datang ke Jakarta kan, itu Jakarta. matching sekalian Ada sama wawancara apa di sana sih. Berarti ada lima step yang harus dilewati ya. Jadi prosesnya lumayan lama ya. Panjang, makan waktu banget. Berapa bulan tuh? Setahun kurang lebih kan? Sampai Dari berangkat. setiap satu proses itu kayaknya satu bulan ya. So. Tapi yang paling lama itu kayaknya matchingnya ya, lumayan. Dari matching keputusannya tuh sampai menuju masuk asramanya itu berapa bulan ya, aku lupa, 2 bulan kan mungkin kali ada ya. Jadi hampir 6 bulanan untuk proses seleksi doang. Seleksi doang. Habis itu baru masuk sentanya untuk belajar bahasa Jepang ya. Jadi mungkin prosesnya agak lama, tapi memang seleksinya juga agak sulit gitu. Tapi insya Allah dukungan belajarnya di sini ini lumayan ya. Karena disupport untuk teman-teman EPA ini, disupport untuk lulus Kaigo Fukushishi. Iya. Jadi supaya pegang apa nih, lisensi Kaigo gitu ya, lisensi Kaigo. Kalau punya lisensi Kaigo nih lulus, keuntungannya apa keuntungan buat kita yang lulus nih? Ya, salah satunya bisa lama tinggal di sini, sepuasnya kita kan. Terus juga bisa level up untuk care manager. Tuh, jadi sulit macam ya kali ya. Bisa ini juga ya, bawa keluarga juga ya. Bawa keluarga itu mungkin yang kadang diminati ya, misalnya bikin semangat juga gitu, karena bisa bawa keluarga inti. So, terus Mbak Sofi ini kan ngambil EPA baru ke 11 ya. EPA 11 kan harusnya tuh ujiannya masih setelah 3 tahun kan, harus 2022 tahun depan. Ini kok bisa ujian sekarang nih? Udah lulus sekarang gitu. Itu kenapa gitu? Atau mungkin ada syarat lainnya gitu kan? Iya, kan salah satu yang terpenting untuk ikut ujian Kokashiken Kaigo Fukushishi itu kan ya itu ya jam kerjanya ya, Surojika. Udah. Yang 540 ya? Oh, ya pokoknya 3 tahun gitu ya. 3 tahun masa kerja. 3 tahun masa kerja sama 540 hari gitu. Tapi kan Tigo kan baru hitungannya 2 tahun kan? Iya. 2 tahun kalau EPA-nya, ikut EPA-nya ini gitu. Itu setahunnya ditambahin kapan tuh? Apa pas dulu iya, yang ini waktu sebelumnya tahun 2013 sampai 2015 itu yang pengalaman sebagai Ryugakusei itu ditambahin aja gitu di total. Jadi minta kayak surat total jam kerja di sana, dan alhamdulillah kalau di Tasu jadi ditambahin jadi tariru katanya. Cukuplah ini buat kamu tahun 2021 untuk Kokashiken. Tapi dulu pas sebelum pulang ke Indonesia memang udah dapat surat keterangan pekerja itu ya? Oh iya, jadi sebelum pulang ke Indonesia udah diserahin dulu ke kita gitu surat pengalaman kerjanya. Jadi teman-teman yang sekarang ini, misalnya Gagusei kan banyak juga yang ngambil part time di Shisatsu ya. Itu jangan lupa minta surat keterangan bekerja bahwa dia pernah jadi Kaigo. Siapa tahu kesini lagi masalah pakai toge gino atau apa, Kaigo bisa untuk ini ya, syarat untuk ujiannya nambahin syaratnya yang 3 tahun itu ya. Penting juga itu, kalau bisa sih sampai ini ya, habisin kontrak dulu gitu. Disabar-sabarin aja dulu kan, yang penting juga surat pengalaman kerja itu. Kalaupun nggak balik lagi ke Jepang, nanti bisa
Indonesia kan, untuk buat sebagai bekerja. nilai plus kan, ini loh saya sudah ada apa surat pengalaman di sini gitu. Nah, pernah Nanti kerja, jadi lebih bisa mudah, ini gitu. ya kalau untuk perusahaan-perusahaan Jepang ya. Jadi karena ternyata karena dulu pernah bekerja di bidang kaigo gitu dan pegang surat pengalaman kerjanya, jadi di ditambahin Iya. sama waktu sekarang, walaupun sebenarnya hitungannya masih tahun kedua ya, masih 2 tahun, masih Iya. bisa ikut ujian. Oh, gila. Jadi dari teman-teman satu angkatan ini lulus lebih dulu ya, hitungannya 1 tahun lebih Alhamdulillah, cepat, rezekinya percepatan. Ya, alhamdulillahnya. Terus untuk ini nih Mbak Sofi kan, tahun ini juga apa namanya, angka kelulusan Kaigo baca-baca itu untuk rekan-rekan dari Indonesia termasuk rendah dari tahun-tahun sebelumnya kan. Iya, sedih. Kalau tahun sebelumnya mungkin hampir udah 50% gitu. Tahun ini mungkin di bawah 30%-an ya lulus. Sementara kalau rekan-rekan Vietnam kah? Vietnam 93% kalau nggak salah ya. Tinggi. Itu tapi memang mereka kan masuk ke sini sudah N3 gitu, tapi di Harus samping wajib. mungkin Gambateru juga ya gitu. Itu gimana sih kan, berarti kan yang lulus tahun ini tidak sebanyak tahun-tahun yang sebelumnya nih gitu. Tips belajarnya gimana tuh Mbak Sofi untuk dapat dapat ini? Apa ya, sebelum daftar EPA, niat aku mau ikut EPA memang niat pengen lulus gitu kan. Jadi memang dari dulu sudah tahu ya kalau dengan program EPA ini bisa ikut ujian, terus bisa, jadi memang udah ada tujuan ke situ gitu ya, untuk dapat itu gitu. Iya, udah ada motivator ya di situ. Terus aku pikir juga kan udah ada pengalaman yang 1 tahun itu kan. Aku pikir ya mungkin bisa nih ditambahin kali ya gitu kan pada saat itu kan, apa belum tahu juga sih sebetulnya kayak Bisa apa kan enggaknya, sistemnya. gitu. Cuma ya udah sejak daftar EPA itu udah aku niatin pokoknya aku harus lulus gitu kan. Habis lulus vokasi Keng nanti lulus N1 gitu. Terus apa Kanggoshi lanjut gitu kan tadinya. Terus udah apa namanya, aku mikir kayak gitu, ya udah deh apa ya untuk belajarnya kan juga pernah apa namanya tuh lihat IPMI gitu kan, ada BBS Kaigo. Ya udah aku juga sempet ikutan di situ kan BBS Kaigo. Ikut kelasnya mereka gitu, ikut belajar di situ gitu. Waktu itu kan masih pakai line group. Nah, itu pada saat Kenshu di P4TK nggak ini sih, nggak setiap kali pertemuan aku ikut, apa jikanya aku bisa aja Jadi gitu dari kan. Kensu bahasa Jepang udah ikut kelasnya BBS Kaigo, BBS Kaigo. Iya, Wah, waktu di suka Jakarta. dah. Suka ya. Kiongnya harusnya. Tapi pada saat itu pun ngedengerinnya masih yang apa ini, cuma ya Allah nggak ngerti bahkan kanji yang kayak gini ini apa sih gitu. Jadi emang Bacanya. beneran cuma dengerin dulu, nyimak ini apa gitu. Terus apa medianya kan masih line ya, Jadi, susah dong beneran cuman pakai apa apanya, ngedengerin doang ngomongnya gitu ini kan. atau tulisannya apa gitu ya. Iya, cuma kan pada saat itu di BBS Kaigo yang via line itu kan dikirimin tuh apa namanya materinya 2 atau 3 hari sebelumnya. Nah itu aku print. Bisa juga ya, niat banget berarti ya. Iya, aku print dulu soalnya sengaja mau aku tulisin itu furigananya kan di atas kanjinya gitu kan. Cara bacanya apa, artinya apa, dicari Iya. dulu ya. Aku print, terus kalau aku nggak sempet print ya udah aku tulis sambil lihat HP, aku catat aja ini apa ini apa. Jadi dari situ awalnya sih belajar kanji gitu kan, kenalan dulu sama kanjinya. Jadi pertama harus menguasai kanjinya dulu gitu ya. Iya, Tahu betul. kanji-kanji yang Iya. sering dipakai gitu, artinya Iya. apa. Ya nggak intens sih kalau di P4TK gitu. Terus lanjut juga ke ini apa namanya Shikeshi, tempat Kensu di Nagoya Di juga. bahasa Jepangnya di sini ya. Itu juga sempat ada karena pada saat itu mulai apa ya, ada perkembangan gitu baik via Zoom atau yang lainnya gitu. Itu juga aku ikutin. Masih sama lagi caranya aku print kan. Kalau di kayak Shikeshi kan malah lebih enak ya. Apa fasilitasnya banyak. Untuk Jadi internet sehari juga sebelumnya oke gitu langsung ya. aku siapin, aku print. Ya sambil ngedengerin sambil aku catet ini Yomi katanya apa, ini artinya apa, maksudnya apa, kayak gitu-gitu sih. Dan sampai sekarang aku masih simpen itu Wah, nah, printannya. berarti
Tapi apa misalnya kalau sekarang kan kok udah tahu nih IPMI punya di Jepang ada IPMI gitu, ada BBS Kaigonya gitu. Jadi teman-teman yang mau ambil program ini gitu ya, baik Kanggo atau Kaigo, ada di Jepang ini IPMI gitu ya, Ikatan Perawat Muslim Indonesia gitu ya. IPMI ini salah satu programnya adalah ngadain belajar bareng ya. Belajar bareng senpai namanya. Jadi belajar bareng yang sudah teman-teman senpai yang udah lulus itu ya. Terus ternyata bisa diikutin anak-anak yang baru masuk juga gitu ya. Padahal ujiannya masih betul itu. Sebenarnya sih ya, semangatnya luar biasa. Jadi ini perlu ditiru nih mungkin teman-teman yang baru, teman-teman angkatan 13 mungkin 14 ya. Ternyata sedari di Senta pun saat belajar bahasa Jepang pun udah mulai dicicil gitu ya. Dicicil kanji-kanjinya apa yang sering keluar gitu ya, sering biar familiar gitu. Dan dicatat ya. Bahkan aku pernah ikutan BBS Kanggo juga. Aku print juga dan aku iseng-iseng sama sempainya kan ngebahas kakomong. Iseng-iseng aja milih atero, wah yang kata. Jadi emang udah ini ya, senang mulai membiasakan untuk belajar gitu. Jadi nggak harus start walaupun ujiannya masih berikutnya gitu, bisa dimulai dari sedikit itu tadi ya. Karena ya aku mikirnya kita kan orang Indonesia ya. Terus ini Jepang punya 3 bahasa, kanji, katakana, hiragana. Terus apa ya, kalau misalnya yang namanya mau berperang nggak cukup dengan H-1 tahun doang kalau buat aku. Apalagi aku kan bahasa Jepangnya masih 0 kan. Jadi kupikir walaupun apapun itu sedikit-sedikit yang bisa aku pelajari, why not gitu kan. Jadi ya udahlah aku cicil walaupun nggak setiap hari, dan kalau lagi kepengen aja gitu. Jadi memang bikin catatan ya, juga kanji untuk memahami furigana, katakan ini kayomi katanya gitu, cara bacanya, artinya gitu kan. Aku sempat bikin buku satu khusus untuk waktu itu kan masih BBS ya, BBS Kaigo dan BBS Kanggo. Aku tulis di situ semuanya gitu. Juga ini. Jadi kalau taunya ada BBS segala macam tuh dari mana? Dulu aku sempat infonya ikut ini grup lain yang aku lupa ya pertama kali. Terus kan Bunda Umi sering share kan kalau ada jadwal BBS Kaigo, BBS Kanggo gitu kan. Jadi aku langsung chat beliau gitu kan. Bunda, aku gitu. Mau dong tolong masukin grupnya ya gitu. Terus aku juga tanya, ada nggak yang BBS Kanggonya, aku juga mau dong gitu. Ya udah di invite. Jadi teman-teman nih buat teman-teman kalau mau ikut bermanfaat ya berarti ya, ada manfaatnya kita mengadakan belajar bareng senpai, programnya salah satu program IPMI ini ada belajar bareng yang senior yang udah lulus gitu ya. Itu kalau sekarang malah ada YouTube-nya ya. Iya betul. YouTube-nya. Jadi teman-teman bisa simak juga di BBS Kanggo atau BBS Kaigo ada YouTube-nya ya, selain YouTube-nya dari IPMI Jepang ya. Sekarang malah lebih benri dan lebih kuasi gitu kan. Dan juga pertemuan bisa lewat Zoom. Jadi lebih terbantu lah ya, lebih ini mendetail bisa dijelaskan. Jadi kalau modelnya Mbak Sofi ini belajarnya adalah mencatat ya, catat kata-kata kanji-kanjinya ya, pahami kanjinya. Yang aku nggak pahami aku catat, tapi aku pola belajarnya sih lebih sering kepada mendengarkan gitu kan, daripada baca. Belajar sendirian aku tuh nigate, paling nggak suka, nggak bakal bisa bertahan lama kalau baca buku sendirian gitu. Jadi kalau buat aku sih ada yang ngejelasin, aku dengerin dengan seksama. Kalau itu aku nggak ngerti, aku catet gitu, bikin furigananya atau ini artinya apa, maksudnya apa, kayak gitu sih. Terus untuk ujian sendiri, belajar untuk persiapan ujian, itu berapa lama disiapkan? Belajar persiapan untuk ujian. Jadi waktu itu kan aku masih galau, aku nggak tahu kemampuan aku kayak gimana kan. Apalagi itu buku Navi gitu kan. Terus
alhamdulillahnya Kak Vega kan share Ngadain di itu Facebooknya kan. belajar bareng ya. Waktu itu sempat ada 2 choice sih, mau belajar Kaigo atau N1 gitu kan. Ya aku langsung chat beliau. Aku chat, awalnya sih aku bilang mau Kak, aku mau belajar N1 gitu kan. Terus nggak tahu kenapa Kak Vega bilang belajar Kaigo aja ya gitu kayaknya. Terus ya udah deh, ayo gitu kan. Itu tahun 2019 ya. Itu tahun pertama di sini ya. Enggak sih, udah tahun kedua. Oh iya, tahun pertama. Pertama di sini langsung 2018. ikut Oh, iya. ikut kelas belajar bareng Kaigo Navi ya. Jadi Iya. ada kelas belajar bareng Kaigo Navi. Jadi buku Kaigo Navi itu ada juga yang ngadain kelas gitu ya, Kak Vega ya. Kak Iya. Vega ngadain kelas untuk Kaigo Navi ini, dan ini salah satu peserta yang berhasil lulus ya. Di antara beberapa yang ikut gitu ya. Alhamdulillah ini salah satu yang ini ya, Gambateru bersama, dan alhamdulillah lulus gitu ya. Teman-teman yang lain juga alhamdulillah banyak yang lulus ya, ikut program ini gitu ya, untuk belajar bareng ini. Karena memang alhamdulillah Kak, ini banget Taskaru Kuashi, kita Menyemangati ngebedah gitu. semuanya Menyemangati. dan saling kokang joho gitu kan. So. Ada yang ini nih caranya begini, ini nih begini gitu, alhamdulillah. Kalau ikut les-les gitu pernah nggak, atau selain yang diadain Cikwel ya? Kalau Cikwel kan emang ada kontinu tersendiri kan? Atau ikut les gitu nggak? Ini sih 3 bulan sebelum ujian ikut juga sih, apa itu namanya, yang sama Bung Ji Inoue Sensei. Tapi aku juga nggak intens sih, cuma ya paling sebulan dua kali atau Jadi 3 semacam kali kogi apa, tambahan. kayak kuliah ituan ya? Kayak kuliah Ada umum gitu. kuliah umum gitu ya. So alhamdulillah ya. Jadi ini, jadi memang mencatat itu ini ya, Penting juga. penting sekali. Jadi selain Dan untuk fokus melatih gitu. Fokus mendengarkan, jangan urusai aja. Jadi walaupun baru masuk tahun pertama di Jepang, nggak apa-apa ikut ya, ikut belajar, grup belajar gitu. Jadi selain mungkin memotivasi gitu kan, Itu sangat membantu banget. jadi mungkin kenal sempainya atau siapa yang semangat, jadi ikutan semangat gitu. Terus bertemu dengan orang yang semangat, ikut jadi semangat. Iya, betul. Terus juga wajib bikin grup kecil. Itu juga aku disaranin Kak sama Kak Vega kan. Karena Kak Vega kan cara belajarnya waktu itu kayak gitu kan sama teman-temannya. Ya udah, bikin grup kecil. 2 kali gagal dengan grup kecil itu. Itu berapa orang tuh kalau berujian? Lebih baik sih sedikit aja gitu. Misalnya ya 3 atau 4 orang, jangan banyak-banyak. Karena selain susah selesai waktunya kan, nanti juga apa ya, kayak kalau yang satu males jadi ikutan males gitu kan. Jadi yang penting yang sama-sama punya ini ya, Tinggi. sama-sama Belajar. punya komitmen ya untuk lulus. Jadi teman-teman jangan lupa mencatat sesuatu yang belum kita ketahui. Jadi kita akan bisa untuk kedepannya ya, untuk ngingetin lagi. Iya, terus dari grup kecil itu kan ada yang udah diajarin kayak gini nih, kayak gini nih. Jadi juga saling mengajarkan kita gitu. Terus kalau kita bertiga tidak tahu ini apa ya gitu. Ya udah buat PR, nanti tanya senseinya masing-masing ya gitu. Apa Kita segitunya kayak tuh? Apa segitunya? Ya aku catat, ini nggak tahu jadi aku tanyain gitu. Begitu juga temanku kan Fitri ya, yang sama aku juga. Dia juga pada saat kita online belajar bertiga langsung Chokusetsu telepon senseinya gitu. Sensei ini maksudnya apa gitu. Ininya Jadi gimana, gitu. ya si Fitri nelfon sama sensei, kita ngedengerin juga gitu. Oh, jadi gini-gini ya gitu. Sugai nak. Emang harus ini ya. Harus usahanya harus lebih ya untuk dapat. Dan yang paling penting, pilih teman yang sama-sama semangat belajarnya tinggi. Jadi bisa saling menyemangati gitu ya. Jadi untuk ingetin, jadi pilih Sembarangan teman belajar. pilih teman belajar, harus punya komitmen untuk sama-sama lulus. Ada target untuk lulus bersama gitu. Sugai nak, harus ini emang ya, harus menemukan partner yang tepat. Karena emang kalau kita lagi down, kayak aku pernah lagi males banget belajar gitu kan. Aku kalau udah sekalinya males bisa sampai 2-3 bulan aku nggak pegang buku. Pulang kerja ya udah
rebahan ngapain gitu kan. Tapi alhamdulillahnya disupport di panti kan, setiap seminggu 2 kali ada belajar sama ini kan, ada pengajarnya gitu. Pengajarnya gitu. Makanya paling penting sih temen yang sama-sama rajin. Dikala kita lagi males, dia yang ngingetin ayo belajar gitu. Dan sebaliknya kalau aku lagi rajin, ayo kapan kita bikin lagi gitu. Tanggal sekian jam sekian ya, ayo kita belajar gitu. Jadi harus pertama tadi mencatat, dan yang kedua pilih teman, terus yang sama-sama gambateru ya, sama-sama punya komitmen untuk lulus, jadi bisa saling mensupport gitu ya untuk ini. Dan cari grup-grup belajarnya harus ini. Jadi walaupun masih baru tahun pertama, tetap mencoba ya, mencoba memahami, walaupun mungkin masih memahaminya masih ketinggalan ya, tapi kan sedikit-sedikit nanti lama-lama akan lebih mudah gitu menerima. Terus akhirnya memutuskan untuk maju gitu ya, misal ujiannya ikut tahun sebelumnya gitu ya. Dan alhamdulillah sih lulus ya. Suka ini, suka sebarasi ini. Ini berarti baru 2 tahun belajarnya, misal 2 tahun kedua sudah bisa lulus gitu ya. Terus sekarang ini kan kelas belajar Kaigo Navi kan yang pegang Mbak Sofi nih, udah dari Kak Vega udah di offer ke Mbak Sofi gitu. Itu kenapa sih pingin bersedia untuk melanjutkan? Kan nggak semua orang mau ya kan, mungkin ataukah merasakan manfaatnya, kan dulu pernah ikut kelas ini terus sekarang jadi mentornya gitu ya. Itu apa yang memotivasi gitu kan, kok mau gitu dilimpahin pekerjaan istilahnya kan. Dan ini Borantia ya, Pak sukarela ya, misal hanya istilahnya Borantia lah gitu kan, ngajarnya Borantia gitu ya, kita modal sendiri istilahnya, malah modal lagi gitu ya. Biasa modal buku baru atau kan. Iya sih, sebetulnya lebih kepada apa ya, aku ngerasain sih apa yang teman-teman EPA 11 sekarang lagi dirasain gitu kan, lagi semangat-semangatnya pengen belajar, tapi nggak ada fasilitas baik itu guru atau jam belajar gitu. Walaupun dapat jam belajar tapi belajarnya sendiri, nggak ada guru, itu kan sama aja bohong ya kalau buatku. Karena kita sebagai gaikokujin nggak bisa dong menyerap dengan tanpa ada guru gitu kan. Jadi buku dan guru itu kan penting kan. Nah jadi aku pikir ya selama mereka seangkatanku, teman-temanku, nggak apa-apa lah biar temanku semuanya pada lulus gitu kan. Jadi salah satu alasannya itu biar pada dan semua, karena memang tidak semua punya fasilitas yang sama ya. Ada kan mungkin ada yang didukung full sampai harus sampai nggak bekerja gitu, ada yang berapa bulan tidak bekerja, udah belajar aja gitu. Ada yang sampai dikirim ke kampus-kampus ya, kirim kampus, terus ada yang datengin sensei ke rumah sakit ke shisetsunya untuk mengajar gitu ya. Tapi ada juga yang cuman disediakan waktu, misalnya cuman berapa tidak seberapa gitu ya. Jadi memang masing-masing shisetsu punya fasilitas beda-beda untuk dukungan belajar. Jadi ini berharap supaya teman-teman bisa lulus gitu ya. Terus untuk ikut ini nih syaratnya apa nih Mbak Sofi nih, untuk ikut belajar bareng Kaigo Navi ini gitu, harus apakah yang benar-benar memang pemula gitu istilahnya, baru datang kan, ini kan baru fresh nih datang nih misalnya 13 gitu baru tahun pertama, itu boleh nggak ikut gitu? Sebetulnya sih untuk belajar siapa aja hayo gitu kan, selama satu dia punya buku Navi, karena kan aku nggak mungkin setiap kali pertemuan share materinya kan, kopi-kopi atau nggak foto-foto. Jadi sebisa mungkin harus wajib punya buku, itu biar dia buat catatan sendiri. Terbaru atau yang lama, edisi terbaru atau gimana? Edisi misalkan yang dibahas berarti tahun ini kan, untuk kayak tahun depan kan, berarti untuk persiapan ujian tahun depan. Itu harus buku yang berarti yang terbitan tahun ini gitu kan? Kalau ini kan masih bulan 4 ya, April. Nah, setiap tahunnya itu buku Navi kan launchingnya bulan 8. Mulai ganti gitu ya. Kalau misalnya masih ada buku yang jadul, sampai bulan 8 itu nggak apa-apa dipakai. Nanti bulan 8 wajib beli yang baru. Jadi apalagi yang mau ujian
tahun depan gitu ya. Iya. Berarti bulan depan harus ada baru gitu. Wajib pegang. Jadi yang pertama harus punya buku Kaigo Navi ya, Iya. karena mungkin selain memudahkan bisa bikin catatan di atasnya yang kalau buku ini kan Tambahan. daripada ngeprint sendiri itu atau kan. nggak tulis di buku nanti kan bakal hilang. So. Ini halaman berapa ini gimana gitu kan. Jadi Wajib. punya Kaigo Navi. Terus untuk waktunya itu gimana tuh? Atau Waktunya kita yang Chose atau dari senseinya nih ya Chose? karena di Skype itu saat ini yang pegang baru aku dan alhamdulillah masih dibantu sama Kak Vega kan. Kak Vega masih sering ngisi kan. Jadi ya sesuai dengan jadwal libur kita masing-masing gitu kan. Ya terus juga kalau misalnya menyesuaikan jadwal dengan yang lain kan nggak mungkin kan. Ya, Jadi dari kitanya. Terus seminggu berapa kali? Sekali? Tergantung sih ya Kak. Kalau misalnya memang aku sekiranya bisa di tanggal segitu, hayu gitu. Dan kalau Kak Vega juga bersedia, hayu. Dan minggu kemarin sih bisa sampai 2 atau 3 kali gitu pernah sih Kak Vega. Suka ya? Padahal nih ujian masih jauh ya? Masih jauh, masih hampir setahun lagi kan? Iya, hampir 11 bulan lagi gitu. Udah mulai start. Sudah start tancap gas ya. Soalnya materi yang awal ini emang pusing kan, Ninggeng Tasyaka itu kan. Jadi emang harus di-prepare dari awal gitu, dan emang sedikit-sedikit tapi biar lebih memahami gitu ya. Kalau jadi selama sekarang walaupun mentornya udah di Mbak Sofi gitu, tapi masih kadang Kak Vega pegang gitu ya. Iya, selama Kak Vega ada waktu gitu. Masih iya ada waktu. Jadi teman-teman yang mau gabung belajar bareng Kaigo Navi ini jangan lupa cari bukunya dulu. Buku Kaigo Navi-nya, anak-anak baru juga boleh gabung ya. Terus kan ada ini nih, ada yang Tokutekino juga. Selain Tokutekino ada juga yang misalnya mereka pengen ikut-ikut belajar gitu, nggak harus EPA gitu, nggak masalah kan? Atau emang khusus untuk teman-teman EPA nih? Nggak apa-apa sih, dari program mana aja silahkan, tapi Skype itu ada batasan membernya. Saat ini sampai 100 orang aja gitu kan. Nah, aku kan selalu osirase di grup itu. Entah itu seminggu sebelumnya, 2 hari atau 3 hari sebelumnya, pokoknya sebelum harinya pasti aku osirase tanggal sekian jam sekian ada belajar. Siapa yang nggak bisa hadir, siapa yang yakin atau osobang, tolong kabarin ya, karena itu sangat membantu gitu. Nanti kita live sebentar gitu kan, pakai sistem in out gitu. Ini juga seperti tahun lalu gitu sama yang pernah Kak Vega pegang, karena kan membernya semakin hari semakin nambah gitu kan. Udah berapa nih sekarang yang ikut tuh? Saat ini 106 apa ya? Kalau mereka itu tapi seringnya malam, nggak tahu gimana belajarnya? Iya, kalau menurut aku lebih baik malam ya. Jam 8-9 gitu. Dari tadi sih kita mulai setengah 7 malam. Salah, setengah 8 malam sampai setengah 10. Jadi 2 jam lah. Yang Hayabang, yang Niking masih bisa ikut ya. Paling nggak targetnya itu. Sama yang Yaking Ake, yang Yasumi. Jadi teman-teman yang mau ikut ujian Kokashi Kaigo atau ingin dapat lisensi Kaigo, bisa nih salah satu pilihan ya. Selain mungkin tadi ada Mbak Sofi pernah ikutin, ada BBS Kaigo gitu, atau mungkin ada yang pilihan yang kursus atau apa. Ini salah satu, karena ini disampaikan oleh orang Indonesia gitu kan, jadi otomatis kan bahasanya mungkin akan lebih mudah dipahami ya. Bener. Sesuai pengalaman aku juga kayak gitu Kak. Karena buku Navi itu pusing kan, bahasa Jepangnya bukan bahasa Jepang yang mudah gitu, yang emang kotobanya ya, sulit. Karena bahasa udah semong gitu kan. Iya, udah semongnya banget. Jadi harus memang yang paham gitu. Jadi akan mempermudah karena disampaikan dengan bahasa kita gitu. Soalnya aku pun diajarin sama orang Jepang ya, langsung ada yang nggak aku ngerti gitu. Kadang nggak tahu penyampaiannya ini apa gitu. Kalau sama-sama sensa berarti akan lebih mudah dipahami semua kayak Paskaru banget. Ini arigato nih berarti ada program seperti ini gitu, karena kan di samping free ya, gitu juga sama-sama
orang sama-sama dari kita gitu, misal jadi lebih Indonesia. menyemangati mungkin ya, sama-sama orang asing kan, sama-sama orang Indonesia gitu, jadi lebih kenal juga gitu ya, lebih nyaman mungkin ya belajar bareng ya. Tas karu banget Kak Vega bikin program kayak gini. Karena emang belajarnya intens gitu dan jadi kayak kekeluargaan aja gitu. Di situ pun aku jadi banyak kenal temen kan. Salah satu nilai positifnya juga kenal temen, udah kayak saudara sendiri, udah kayak keluarga sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dia lagi males, ayo gitu kan, kita semangatin. Kak Vega pun gitu, kita ya lagi pada down, ayo udah bangun gitu kan. Jadi itu yang bikin ini ya, bikin terus berlanjut sampai sekarang ini ya. Ini udah masuk tahun ke berapa? 4 ya? 3 program belajar ini. Ketiga ya, ketiga. Jadi ini udah mau berarti lulusan kedua lah, tahun kedua lah. Ini tahun angkatan 2 ya. Sebetulnya tahun pertama itu aku ikutkan Kak, tapi aku enggak intens gitu. Lebih tepatnya aku memfasilitasi senpai-senpai yang mau belajar sama Kak Vega itu kan. Aku ya jadi operator, aku yang ngerekamin, kayak gitu-gitu aja sih. Selebihnya aku tinggal masak, aku tinggal ngapain gitu kan, aku pulang kerja gitu. Tahun kedua baru intensif ikut, baru lebih aktif, intens gitu, lebih mendengarkan lagi. Bahkan pulang kerja pun aku gunain untuk ikut belajar. Belain untuk ini ya, daripada istirahat belain untuk ikut ini. Mana belum makan, lapar gitu kan, ya udahlah, yang penting belajar dulu gitu. Emang harus ini ya. Harus banyak yang dikorbanin gitu. Untuk dapat, memang setelahnya kan bisa lebih santai gitu ya. Relax lagi, bisa ngapain aja nanti. Untuk ini nih teman-teman yang pesannya Mbak, teman-teman nih Mbak Sofi, apalagi untuk terutama yang baru-baru mungkin ya, baru-baru atau yang lagi gambateru untuk dapat lisensi untuk lulus ujian gitu, apa nih, ada pesannya gitu? Pesannya kalau emang teman-temannya mau lulus ya bener emang ya belajar itu penting banget. Itu salah satu kuncinya untuk lulus, terutama bahasa Jepangnya ya Kak ya. Kalau misalnya kita bahasa Jepangnya belum paham akan sulit gitu. Terus pada saat ujian hari hanya itu mulai dari sekarang harus di setting nih di diri sendiri, tanamkan ke diri sendiri. Coba pilih, soalnya kan pada saat ujian itu ada 2 ya, ada yang pakai furigana dan enggak bahasa Jepang kanji asli gitu kan. Pilihlah yang hanya pakai bahasa Jepang aja tanpa furigana. Itu mempermudah buat aku, alhamdulillah. Karena nggak terlalu banyak jadi yang dilihat ya. Bener, pusing Kak memang kalau yang ada furigananya itu kan, ini apa gitu. Jadi prinsipnya itu ambillah yang non furigana. Karena kan itu Kokashiken itu kan tes untuk mencari jawaban yang paling tepat dan benar, bukan tes untuk cara baca atau apa. Nah, makanya itu fungsinya kita tahu kanji, walaupun ada 2 kanji, tapi ada satu yang kita tahu kanjinya ini artinya apa, tapi satunya enggak, yang enggak tahu aja dicuekin. Nah, jadi kanji yang tahu ini artinya ini, jadi dikira-kira lah maksudnya ini, kayak gitu sih. Masih bisa gabungin. Iya, kayak gitu sih. Jadi diambil garis besarnya aja gitu. Pilihlah monda yang tanpa furigana gitu. Aku pun pada saat ujian udah langsung aku pisahin soal yang pakai furigana itu, udah aku singkirin. Aku cuma ambil aja yang non furigana karena nanti bakal bikin buang-buang waktu kan, karena mata ini otomatis terfokus juga sama yang furigananya kan. Tulisan kecilnya lagi gitu di atasnya ya. Jadi lebih hemat waktu juga menurut aku. Ini salah satu tips sih Pak teman-teman yang mau ikut ujian, karena kan kadang tuh kalau ada furigananya kan mengganggu pandangan ya, karena ini ada dua sisi gitu. Nah, makanya dari sekarang juga latihan untuk kenalan sama kanji gitu. Jangan bosen-bosen lihat kanji. Kanji gitu. Jadi itu ternyata ya harus bahasanya yang dipegang dulu ya. Bahasanya, kanjinya harus dikuasai dulu. Tapi kan udah punya JLPT
N2 nih. Ini di tahun keberapa sini tuh? Itu pada saat pelatihan di Sikesi itu kan alhamdulillah ada materinya juga untuk belajar N2 walaupun nggak setiap hari, seminggu ada 1 atau 2 kali pertemuan gitu kan. Nah di situ aku pengen gitu kan, udahlah walaupun belum punya gitu N3 gitu kan, ya udah aku langsung ujian aja N2 gitu kan. Pokoknya tahun ini, bulan ini aku harus ikutan gitu. Tahun pertama udah ikutan N2 ya? Iya, tepatnya sih 6 bulan setelah ke Jepang gitu. Udah ini deh, udah gambar terus targetnya jelas yang ingin dicapai ya. Udah Soalnya aku pengen manfaatin baik-baik gitu materi dan fasilitas yang dikasih dari Sikesi kan. Nah dari situ kan dikasih juga buku N2-nya kan Kak. Ya udah di situ aku perdalami lagi. Jadi ada yang nggak tahu langsung aku tanya sama senseinya gitu. Nah, jadi gitu deh. Yang baru belajar nih di Sikesi, jangan lupa. Ini kesempatan emas ya, kesempatan karena kan fasilitas belajar didukung gitu. Terus sensei ada terus banget tuh. bisa baik-baik. bisa cuman belajar aja gitu kan. Belajar istirahat gitu. Jadi bisa ini. Wah, memang harus ini ya, memang harus semangat dan itu tadi mencatat itu sangat penting. Dan kanji kalau bisa menguasai ya, salah satu caranya adalah dengan menulis tadi ya, atau enggak sering aja diliatin. Wah, arigato nih. Iya. Sofi Nurillah, jangan lupa yang mau ikut PPS, yang ikut belajar bareng Kaigo Navi gitu, buku Kaigo Navi, bisa hubungin Mbak Sofi di mana nih, media sosial atau lewat apa? Ya nggak apa-apa sih, di chat aja Facebook. dulu ke medsosku, nanti aku kirimin itu link Skype-ku gitu. Facebooknya apa nih Mbak? Sofi Nurillah. Ada Instagram? Ada. Itu sama juga namanya? Sofi 3 Nurillah. Jangan lupa ya, nanti bisa cek di sini Sofi Nurillah dan juga ada Instagramnya juga gitu ya, bisa DM nanti untuk kalau misalnya teman-teman tertarik untuk ikut belajar buku Kaigo Navi ya. Dan jangan lupa harus semangat syaratnya ya. kalau cuman sekedar absen nama, mendingan kasih kesempatan dari yang lain gitu. Nanti aku delete. Jadi ya memang benar-benar ingin belajar gitu, silahkan, nggak hanya untuk teman-teman EPA ya, tapi silahkan, untuk teman-teman bisa Tokute welcome. Gindo atau Kaigo Genshu yang ada di Jepang. Ini salah satu kesempatan untuk bisa belajar bareng gitu ya. Iya. Dan saling menyemangati. Mudah-mudahan tahun depan makin meningkat nih yang lulus dari Indonesia, dan bisa menyusul rekan-rekan Vietnam nih. Amin. Kalau sama Filipina memang agak lebih tinggi Indonesia, tapi kalau sama Vietnam nih tidak terkejar. Kita harus lebih semangat lagi. Mereka 93%, jadi mudah-mudahan nanti bisa sedikit menyaingi. Ini salah satu salah satu usaha gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa bersama-sama lulus gitu ya tahun depan. Amin. Arigato Mbak Sofi, senang ya pasti ketemu orang yang semangat ya. Dan jangan lupa ini kalau mau ikut PPS Kaigo juga silahkan bisa rekan-rekan IPMI. Ini beliau juga di IPMI gitu, jadi bisa kontak juga ke Mbak Sofi gitu ya untuk tentang PPS Kaigo-nya gitu. Mudah-mudahan makin semangat ya teman-teman, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Gitu ya, silahkan jangan lupa like, comment, and subscribe.